Jejak di Balik Kabut. Audiobook, novel silat. Cerita, Esa Mintarja. Bab 25. Dalam pada itu, para pengikut Wira Bangga pun segera bergerak pula. Namun Ki Bekel dan para bebahu pun telah bersiap menghadapi mereka. Sementara itu, orang yang diam-diam menyusup ke padukuhan, harus berhadapan dengan anak-anak muda yang telah siap dipimpin oleh Ki Jagabaya. Orang berwajah licin itu memang benar-benar licin. Ternyata orang itu mengetahui di mana rumah Kemuning. Karena itu, maka ia telah menyelinap menghindari setiap orang yang berjaga-jaga, mengendap-endap di belakang gerumbul-gerumbul perdu, meloncati dinding-dinding halaman, sehingga akhirnya ia berhasil memasuki kebun belakang rumah Ki Pananggungan. Ini tentu rumah Kemuning, berkata orang berwajah licin itu di dalam hatinya. Sebelum ia berusaha mengambil Kemuning, agaknya ia sudah mengamati gadis itu beberapa lama, sehingga orang itu mengetahui rumah Paman Kemuning. Ternyata bagian belakang rumah itu memang sepi. Beberapa orang semula berkumpul di halaman depan. Tetapi ketika pertempuran terjadi, maka orang-orang itu seakan-akan telah tumpah di medan. Hanya 1-2 orang saja yang masih berada di halaman depan rumah Ki Pananggungan itu. Menurut pendapat orang berwajah licin itu, jika ia berhasil menangkap Kemuning, maka Kemuning akan dapat menjadi perisai sehingga orang-orang padukuhan itu akan berhenti melakukan perlawanan. Dalam pada itu, pertempuran di luar pintu gerbang padukuhan itu berlangsung semakin sengit. Wira Bangga yang marah dan merasa terhina itu berusaha untuk dengan cepat mengakhiri pertempuran dengan memenggal kepala anak muda yang sombong itu. Tetapi ternyata Wira Bangga tidak mampu melakukannya. Orang yang bersenjata tongkat itu mampu bergerak dengan cepat. Tubuhnya seakan-akan tidak lebih berat dari selembar kapas kering. Pedang Wira Bangga yang besar dan berat itu di setiap ayunan, bagaikan menebas bayang-bayang. Tidak terlalu jauh dari Wira Bangga, Sato yang bertempur melawan Wijang segera mengalami kesulitan. Sato, pembantu terpercaya Wira Bangga itu tidak mampu menahan serangan-serangan Wijang. Kapaknya yang besar berputaran dengan cepat di seputar tubuhnya. Tetapi ujung-ujung belati yang tangkainya jauh lebih pendek dari tangkai kapak Sato itu justru mampu menembus pertahanannya. Sato mengumpat kasar ketika segores luka mengoyak lengannya. Darah yang merah segar mengalir dari luka yang menganga itu. "Aku lumatkan kepalamu," teriak Sato. Wijang tertawa sambil melompat menjulurkan pisau belatinya. Ternyata ujung pisau itu berhasil mematuk lambung Sato yang terbuka saat ia mengangkat kapaknya. Sato meloncat surut. Namun Wijang tidak memberi kesempatan. Dengan cepat ia memburunya. Sebelum Sato berhasil memperbaiki keadaannya, satu tebasan menyilang telah menggores dada orang bertubuh raksasa itu. Goresan tipis. Namun darah telah mengalir dari luka di dada itu pula. Sato terhuyung surut. Matanya bagaikan menyala. Dari mulutnya tersembur ungkapan-ungkapan kasar dan kotor. Namun tenaga justru mulai menyusut. Darah mengalir dari beberapa luka di tubuhnya. Semakin banyak ia bergerak dan berteriak, maka semakin banyak pula darah terperas. Ki Pananggungan sendiri kemudian berada di antara para bebahu kembang arum. Sentuhan-sentuhan tangannya telah melemparkan lawan-lawannya dari arena. Namun Ki Pananggungan masih sempat mengekang diri. Yang dilakukan kemudian adalah lebih banyak melindungi para bebahu jika salah seorang di antara mereka mendapatkan lawan yang berbahaya. Dalam pada itu, orang-orang yang menyelinap masuk ke padukuhan telah terdesak keluar pula. Mereka tidak mengira bahwa di belakang dinding padukuhan itu, anak-anak muda dan sekelompok laki-laki yang sudah lebih tua sudah menunggu mereka dengan marah. Karena itu, maka di bawah pimpinan Ki Jagabaya, mereka pun segera menyerang orang-orang yang memasuki padukuhan itu dengan garangnya. Namun Ki Jagabaya sudah berpesan kepada mereka, agar mereka tetap berhati-hati. Jangan coba melawan para penyerang itu seorang melawan seorang. Kalian harus bertempur berpasangan. Sedikitnya 2 orang. Tetapi orang-orang baru Wira Bangga itu ternyata masih belum berbahaya. Sedangkan orang-orangnya yang lama harus berhadapan dengan para bebahu di pintu gerbang. Wira Bangga memang tidak mengira bahwa di padukuhan kembang arum ia akan menjumpai orang-orang berilmu tinggi. Ia tidak mengira bahwa seorang anak muda memiliki kemampuan yang dapat mengimbanginya. Bahkan ketika Wira Bangga itu sampai ke puncak ilmunya. Paksi memang terkejut ketika tiba-tiba saja ia mendengar suara gemeresek seperti suara angin pusaran yang menerjang sebuah rumpun bambu yang lebat.
Namun ia pun segera menyadari bahwa suara itu bersumber dari dalam diri Wirabangga. Pada saat-saat Wirabangga mulai terdesak oleh tongkat paksi yang ternyata mampu menembus pertahanan, maka darah Wirabangga bagaikan mendidih. Ketika pundaknya mulai merasa sakit oleh hentakan tongkat lawannya, bahkan kemudian perutnya, lambungnya dan dadanya, maka ia tidak mengekang diri lagi. Rasa-rasanya memang tidak mungkin untuk mengalahkan lawannya tanpa ilmu pamungkasnya. Karena itu, maka Wirabangga itu pun berusaha memancing lawannya beberapa langkah dari pintu gerbang. Wirabangga ingin menunjukkan bagaimana ia menghancurkan anak muda yang sombong itu. Pada saat yang bersamaan, maka orang yang berwajah licin itu berhasil mencapai pintu belakang rumah Ki Pananggungan. Orang itu mengira bahwa Kemuning tentu sudah berada di dalam rumah, sehingga ia akan dapat menangkapnya dan membawanya ke pintu gerbang. Sebenarnya lah Kemuning memang masuk ke ruang dalam untuk mengambil minuman bagi kawannya yang masih lemah yang berada di pendapa. Sementara kawannya yang seorang lagi, yang semula berbaring di serambi gandok pun telah dibawa ke pendapa pula. Ayah gadis itu bersama dua orang anak muda berjaga-jaga di pendapa rumah itu. Di luar pintu regol halaman, beberapa orang anak muda bersiap untuk menghadapi segala kemungkinan. Sementara itu, Nyi Pananggungan dan Nyi Permati juga masih berada di pendapa untuk ikut merawat dua orang gadis yang masih saja merasa ketakutan itu. Orang yang berwajah licin itu berhasil masuk ke ruang dalam tanpa diketahui oleh pembantu di rumah Ki Pananggungan itu. Dengan sangat berhati-hati orang itu mengendap-endap dan menunggu kesempatan. Ketika ia melihat Kemuning mengambil mangkuk minuman di dapur, maka orang berwajah licin itu tersenyum. Katanya di dalam hati, "Aku akan dapat membalas dendam penghinaan yang aku alami." Dengan perisai gadis itu, maka anak-anak muda yang gila itu tidak dapat menggertak aku lagi. Karena itu, maka dengan hati-hati orang itu mengikuti Kemuning ke dapur. Kemudian dengan serta-merta ia meloncat memeluk Kemuning dari belakang sambil mengancam, "Jangan mencoba melawan." Kemuning bagaikan membeku. Sebilah pisau yang tajam melekat di lehernya. "Berjalanlah seperti biasa. Tetapi kau harus tetap tunduk kepada perintahku." Kemuning melangkah ke pintu peringgitan. Ia masih membawa semangkuk minuman yang akan diberikannya kepada kawannya. Ketika Kemuning membuka pintu peringgitan, orang-orang yang berada di pendapa terkejut. Mereka melihat Kemuning telah dikuasai oleh seorang yang tidak mereka kenal. "Jangan melakukan sesuatu yang dapat membahayakan nyawa Kemuning," berkata orang itu. Orang-orang yang berada di pendapa itu bangkit berdiri. Tetapi mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka melihat sebilah pisau belati yang melekat di leher Kemuning. Setiap saat pisau itu akan dapat menggores lehernya dan mencabut nyawanya. Karena itu, maka mereka pun berdiri tegak seperti patung. "Mundur. Semua mundur," perintah orang itu. Orang-orang yang berada di pendapa itu pun melangkah mundur. Bahkan dua orang gadis kawan Kemuning yang masih lemah itu pun harus melangkah mundur pula. Kepada seorang laki-laki yang berdiri di pendapa, orang berwajah licin itu berkata, "Berjalanlah di depan. Kau harus meneriakkan kepada orang-orang yang sedang bertempur untuk mengakhiri pertempuran. Orang-orang kembang arum harus meletakkan senjata mereka. Jika tidak, maka Kemuning akan menjadi bangkai." Orang itu nampak ragu-ragu. Tetapi orang berwajah licin itu menekankan pisaunya sambil menggeram. "Lakukan perintahku." Laki-laki itu tidak dapat membantah. Ia pun kemudian melangkah menuruni pendapa. Namun sebelum Kemuning turun dari pendapa, ia pun berkata, "Aku akan menyerahkan minuman ini kepada kedua orang kawanku. Aku memang mengambil minuman ini bagi mereka." "Tidak perlu," geram orang itu. "Kau tidak usah memberikan minuman itu. Mereka akan dapat mengambil sendiri nanti. Lalu, buat apa minuman di dalam mangkuk ini? Letakkan saja di situ," geram orang itu. Kemuning pun kemudian telah membungkuk untuk meletakkan mangkuk minuman itu di lantai. Pada saat itulah ia merasa mendapat kesempatan. Pisau itu tidak terlalu rapat dengan lehernya. Karena itu, tiba-tiba saja Kemuning menjatuhkan dirinya dan berguling ke samping, sementara kakinya sempat menyapu kaki orang berwajah licin itu. Orang itu terkejut. Ia tidak mengira bahwa Kemuning mampu mempergunakan kesempatan yang kecil itu. Karena itu, maka sapuan kaki Kemuning mampu menggoyahkan keseimbangannya, sehingga orang itu terjatuh pula. Namun dengan tangkasnya orang itu meloncat bangkit.
Dalam waktu sekejap ia sudah berdiri tegak sambil menggenggam pisau belatinya. Tetapi dalam waktu yang sama Kemuning pun telah berdiri tegak pula serta bersiap menghadapi segala kemungkinan. Iblis betina, geram orang yang berwajah licin itu. Ternyata memang ia agak lengah. Seharusnya ia sudah memperhitungkan kemungkinan seperti itu, karena sejak awal ia bertemu dengan Kemuning, gadis itu sudah menunjukkan keberaniannya untuk melawan. Menyerahlah, ancam Kemuning kemudian. Kau tidak akan dapat melepaskan diri dari tangan kami. Orang itu termangu-mangu sejenak. Ketika ia memandang ke sekelilingnya, maka ia melihat 3 orang laki-laki berdiri tegak mematung. Sementara Kemuning justru melangkah mendekatinya. Pisaumu tidak akan berarti apa-apa, berkata Kemuning. Ketika orang itu mengacukan pisaunya, maka Kemuning pun tertawa. Sementara itu, ketiga orang yang semula bagaikan kehilangan akal itu telah mengacukan senjata-senjata mereka pula. Dengan tenang Kemuning melangkah mendekati seorang yang membawa sebatang tombak pendek. Katanya, "Maaf paman, aku pinjam tombakmu sebentar." Orang itu seakan-akan telah terbius oleh sikap Kemuning. Karena itu, seakan-akan di luar sadarnya, orang itu telah menyerahkan tombaknya. Ternyata orang berwajah licin itu melihat satu kesempatan. Selagi Kemuning menerima tombak itu, maka orang yang berwajah licin itu pun telah meloncat menyerang. Kemuning memang agak terkejut juga. Tetapi ia sempat meloncat menghindar sambil mendorong orang yang memberikan tombak kepadanya. Demikian cepat Kemuning bergerak, sehingga ujung tombak itu teracu kepada orang berwajah licin itu, demikian ia memutar tubuhnya dan siap meloncat menyerang Kemuning yang telah berhasil menghindar itu. Orang itu tertegun. Ketika Kemuning dengan tombak teracu melangkah maju, orang itu justru telah melangkah surut. Kau harus menyerah. Karena kau tidak mempunyai kesempatan lain, berkata Kemuning. Jangan sombong. Kau kira tombakmu dapat menggetarkan jantungku? Kemuning tersenyum. Katanya. Apa yang dapat aku lakukan? Orang itu tidak menjawab. Tetapi dari pandangan matanya Kemuning mengetahui bahwa orang itu akan berusaha melarikan diri. Karena itu, maka ia pun berkata kepada orang-orang yang ada di pendapa. Jangan beri kesempatan orang itu melarikan diri. Namun orang-orang yang di pendapa itu terlambat bergerak. Sebelum mereka sempat bergerak, orang yang berwajah licin itu telah meloncat berlari meninggalkan Kemuning dan orang-orang yang berada di pendapa. Kemuning yang terkejut, tidak mau kehilangan orang itu. Orang itulah yang telah berusaha menghinakannya bersama beberapa orang kawannya. Tetapi orang yang berwajah licin itulah agaknya yang telah memimpin kawan-kawannya itu. Karena itu, dalam kesempatan yang sangat pendek, Kemuning tidak dapat berbuat lain. Yang dilakukannya kemudian adalah melemparkan tombak pendek yang ada di tangannya. Pada saat orang yang berwajah licin itu menuruni tangga, maka terdengar ia menjerit. Ujung tombak yang memburunya itu telah hinggap di punggungnya. Orang berwajah licin itu terdorong beberapa langkah. Namun kemudian ia pun jatuh terjerembab. Sekali ia menggeliat. Namun kemudian orang yang berwajah licin itu pun terdiam untuk selama-lamanya. Kemuning sendiri terkejut melihat ujung tombaknya itu menghujam di punggung orang yang berwajah licin yang kemudian jatuh terjerembab itu. Tetapi itu sudah terjadi. Orang berwajah licin itu terbunuh di depan pendapa. Sejenak kemudian, Kemuning telah berdiri termangu-mangu di sebelah tubuh yang berlumur darah itu. Nyi Permati pun kemudian telah memeluknya. Kemudian membimbingnya naik ke pendapa. Bukan salahmu, Kemuning. Kau memang tidak mempunyai kesempatan untuk memperhitungkan apa yang sebaiknya kau lakukan. Kemuning tidak menolak. Ia pun melangkah naik ke pendapa dibimbing oleh Nyi Permati. Dalam pada itu, Wijang sudah mulai jemu bertempur melawan Sato. Menurut pendapat Wijang, Sato adalah orang yang sangat bengis, yang menculik gadis sawahan dan bahkan kemudian membunuhnya. Karena itu, maka Wijang tidak dapat memaafkannya. Karena itu, maka Wijang pun berniat untuk mengakhiri, bukan saja perlawanan Sato, tetapi juga mengakhiri kesempatan untuk berbuat serupa. Karena itu, maka serangan Wijang pun semakin lama menjadi semakin deras. Luka-luka di tubuh Sato menjadi semakin banyak. Darah pun mengalir bersama dengan keringatnya. Ketika dengan garangnya Sato mengerahkan sisa-sisa tenaganya mengayunkan kapaknya yang besar, Wijang sempat mengelak. Demikian kapak itu terayun di samping tubuhnya, maka Wijang pun meloncat menyerang. Sebilah pisaunya terayun menghujam ke perut lawannya.
Sato berteriak keras sekali. Kemarahan, kebencian dan segala macam sifatnya yang liar, seakan-akan telah meledak. Ia tidak mau mengakui kenyataannya yang terjadi atas dirinya, bahwa ia telah dikalahkan oleh seorang anak muda yang tidak dikenal itu. Namun sejenak kemudian, Sato tidak lagi dapat bertahan berdiri di atas kedua kakinya. Perlahan-lahan ia terjatuh pada lututnya. Namun kemudian Sato itu pun terguling di tanah. Sato masih sempat mengumpat kasar. Namun kemudian keadaannya dengan cepat memburuk. Darah terlalu banyak mengalir dari luka-lukanya. Terutama luka di perutnya itu. Wirabangga pun mengumpat pula. Ia sempat meloncat mengambil jarak di saat Sato itu berteriak. Wirabangga sempat melihat Sato itu terjatuh pada lututnya, kemudian berguling di tanah. Namun hati Wirabangga pun merasa disakiti pula ketika ia mendengar lawannya itu bertanya. Apakah kau sudah siap? Anak iblis, kau. Pada saat yang demikian itulah, Wirabangga telah memusatkan nalar budinya. Terdengar suara gemeresek seperti suara angin pusaran yang memutar rumpun-rumpun bambu di hutan. Paksi termangu-mangu sejenak. Ia sadar bahwa lawannya telah mengeterapkan ilmu pamungkasnya. Karena itu, maka Paksi pun segera mempersiapkan diri pula. Pada saat bersamaan, Wijang pun telah mempersiapkan diri pula jika Paksi terdesak oleh kemampuan ilmu Wirabangga, maka Wijang tidak dapat berdiam diri saja. Selain Wijang, ternyata Ki Pananggungan pun telah bersiap pula. Suara yang gemeresek itu telah menarik perhatiannya. Seperti Wijang, maka ia pun telah bersiap untuk membantu Paksi jika keadaannya mendesak. Dalam pada itu, maka Paksi pun mulai melihat bayangan pusaran angin di seputar tubuh Wirabangga. Semakin lama semakin cepat, sehingga kemudian benar-benar telah timbul angin pusaran yang sangat deras. Sejenak kemudian angin pusaran itu seakan-akan telah lepas dari tubuh Wirabangga dan menjalar ke arah Paksi berdiri. Paksi pun telah memusatkan nalar budinya. Dikerahkannya puncak ilmunya dan disalurkannya pada tangannya yang menggenggam tongkatnya. Demikian angin pusaran itu mendekatinya, maka Paksi pun telah mengerahkan kemampuannya. Dilambari dengan tenaga dalamnya serta puncak ilmunya, maka Paksi pun telah mengayunkan tongkatnya, menghantam angin pusaran yang datang untuk menghisapnya dan melontarkannya ke udara. Akibat hentakan tongkat Paksi itu sangat mengejutkan. Benturan ilmu itu telah memancarkan cahaya api yang menyilaukan. Disusul oleh ledakan yang keras sehingga menggetarkan udara. Paksi yang berdiri dekat dengan pusaran ledakan itu, telah terdorong beberapa langkah surut. Namun Paksi tidak dapat mempertahankan keseimbangannya, sehingga ia pun kemudian jatuh terguling di tanah. Ketika Paksi bangkit berdiri bersandar pada tongkatnya, maka dadanya terasa sakit. Seakan-akan kekuatan yang besar telah menghimpitnya. Namun Paksi tidak ingin jadi sasaran yang tidak berdaya menghadapi Wirabangga. Karena itu, maka ia pun telah bersiap menghadapi segala kemungkinan. Asap yang kelabu mengepul semakin tinggi. Cahaya oncor di pintu regol itu pun tiba-tiba telah padam oleh getaran udara di saat benturan terjadi. Ki Pananggungan dan Wijang segera meloncat mendekati Paksi. Mereka belum tahu akibat benturan kekuatan itu pada Wirabangga. Jika Wirabangga itu tidak mengalami akibat apapun, maka kedudukan Paksi menjadi berbahaya. Tetapi untuk beberapa saat mereka tidak melihat Wirabangga. Bahkan pertempuran di depan pintu gerbang padukuhan itu pun seakan-akan telah berhenti. Sepeninggal Sato, maka orang-orang Wirabangga mulai menjadi gelisah. Karena itu, maka ketika terjadi benturan ilmu yang dahsyat itu, para pengikut Wirabangga telah mempergunakan saat yang terbaik itu. Getar udara yang menggetarkan tempat itu seakan-akan telah menghentikan pertempuran. Oncor yang tiba-tiba padam dan isyarat yang hanya dimengerti oleh para pengikut Wirabangga. Baru sejenak kemudian, orang-orang padukuhan Kembang Arum itu menyadari bahwa Wirabangga dan orang-orangnya sudah tidak ada di arena pertempuran itu lagi. Yang tertinggal hanyalah orang-orang baru yang mendapat kesempatan untuk bergabung dengan perguruan Wirabangga. Orang-orang yang tidak mempunyai kekuatan apa-apa untuk melawan orang-orang padukuhan Kembang Arum. Karena itu, beberapa orang di antara mereka juga berusaha untuk melarikan diri. Tetapi yang lain tidak mempunyai kesempatan, sehingga mereka harus menyerahkan tangan dan kaki mereka diikat. Demikian pula orang-orang yang mencoba menyusup masuk ke dalam padukuhan. Ledakan yang terdengar di pintu gerbang merupakan isyarat kegagalan ilmu Wirabangga. Jika Wirabangga berhasil dengan ilmunya maka tidak pernah terdengar ledakan itu.
Tetapi gemeresek angin pusaran akan melontarkan lawannya ke udara dan membantingnya ke tanah sampai lumat. Demikianlah, maka pertempuran itu pun benar-benar sudah selesai. Namun ketika orang-orang itu kembali ke rumah Ki Pananggungan sambil membawa beberapa orang yang terikat, mereka terkejut melihat sesosok tubuh yang tubuhnya dilubangi ujung tombak. Wijang dan Paksi saling berpandangan sejenak. Ternyata bahwa Kemuning sendiri telah mengakhiri hidup orang yang berwajah licin itu. Dari orang yang menyaksikan, mereka mendengar bahwa Kemuninglah yang telah melemparkan tombak ke punggung orang yang terbunuh itu. Dalam pada itu, maka orang-orang padukuhan itu telah membawa kawan-kawan mereka yang terluka ke rumah Ki Bekel untuk mendapat perawatan yang sebaik-baiknya. Beruntunglah orang-orang Kembang Arum. Tidak ada seorang pun di antara mereka yang gugur. Namun 3 orang terluka cukup berat. Lebih dari 10 orang tergores senjata lawan. Sedangkan Ki Jagabaya yang memimpin anak-anak muda yang bertahan di dalam padukuhan itu pun telah terluka pula di samping 3 orang bebahu yang bertempur bersama Ki Bekel di luar pintu gerbang. Tetapi luka mereka tidak membahayakan jiwa mereka. Sementara itu, kedua orang gadis kawan Kemuning yang masih lemah dan dibayangi oleh ketakutan, malam itu bermalam di rumah Ki Pananggungan. Kecuali gadis-gadis itu sendiri masih selalu ketakutan, orang tua mereka pun merasa aman jika anak-anaknya berada di rumah Ki Pananggungan, karena di rumah itu masih terdapat beberapa orang yang berjaga-jaga. Malam itu, bukan hanya rumah Ki Pananggungan saja yang dijaga oleh anak-anak muda, tetapi setiap mulut jalan dan lorong yang memasuki padukuhan itu juga dijaga. Bahkan kelompok-kelompok anak muda selalu meronda berkeliling sambil membawa kentongan kecil yang dapat mereka pergunakan untuk mengirimkan isyarat jika diperlukan. Tetapi Wirabangga dan orang-orangnya sudah pergi jauh. Sebenarnya lah Wirabangga sendiri merasakan betapa dadanya diguncang oleh benturan ilmu yang terjadi. Jantungnya merasa sangat nyeri sementara nafasnya menjadi sesak. Kakang Sato terbunuh, Ki Wirabangga, desis seseorang. Aku tahu, jawab Wirabangga. Biar saja ia mampus. Ialah yang baru saja mencuri gadis-gadis padukuhan. Ternyata ada orang yang berilmu tinggi di Kembang Arum. Kita harus mengetahui, siapakah orang-orang yang ada di Kembang Arum itu, berkata seorang pengikutnya. Hanya membuang-buang waktu saja. Aku tidak berurusan dengan mereka. Sementara orang lain sudah berhasil menemukan Pangeran Benawa, kita masih saja diganggu oleh persoalan-persoalan yang tidak ada artinya itu. Jadi kita membiarkan saja beberapa kematian di Kembang Arum? Persoalannya tidak mendukung kerja besar kita. Aku tidak mau terlibat lebih parah lagi dalam persoalan yang gila itu. Jika terjadi lagi seseorang menculik gadis-gadis padukuhan, aku sendiri yang akan membunuhnya. Pengikutnya itu tidak bertanya lagi. Ia dapat mengerti bahwa Wirabangga menjadi sangat marah. Karena persoalannya tidak mendukung kerja besarnya, Wirabangga telah membentur kekuatan yang tidak dapat ditembusnya. Dalam pada itu, maka keadaan Kembang Arum mulai terasa terang menjelang fajar. Korban yang terbunuh di antara para pengikut Wirabangga sudah disiapkan untuk dikubur setelah matahari terbit. Tetapi ketika matahari terbit, maka padukuhan Kembang Arum memang harus berkabung. Seorang di antara mereka yang terluka berat, tidak dapat tertolong lagi jiwanya. Betapapun tabib yang menanganinya berusaha, namun orang itu meninggal saat sebelum matahari muncul di timur. Sebuah pengorbanan yang tidak sia-sia, berkata Ki Bekel di hadapan orang-orang padukuhan yang datang untuk mengantarkan tubuh orang itu ke makam. Berbeda dengan para pengikut Wirabangga yang terbunuh, maka pemakaman orang Kembang Arum itu dilakukan dengan upacara penuh. Hampir semua orang penghuni padukuhan Kembang Arum datang untuk memberikan penghormatan terakhir. Untuk selanjutnya, maka beban itu akan tetap kita pikul bersama, berkata Ki Bekel. Kita tidak akan pernah merelakan seorang pun di antara gadis-gadis kita mengalami nasib yang buruk seperti gadis sawahan itu. Kasihan orang tuanya. Kasihan keluarganya. Kasihan penghuni padukuhan sawahan. Tetapi orang yang melakukannya sudah terbunuh di sini. Kita akan memperhitungkan hal itu kepada saudara-saudara kita di sawahan. Orang-orang Kembang Arum melepas salah seorang keluarganya dengan titik-titik air mata. Kemuning sendiri sempat hadir pada upacara pemberangkatannya ke makam. Sementara itu, para tabib berusaha untuk mengobati orang-orang yang terluka dengan sungguh-sungguh. Mereka tidak mau kehilangan lagi. 1 orang sudah cukup mereka berikan sebagai korban untuk menyelamatkan gadis-gadis mereka.
Di hari-hari berikutnya, orang-orang Kembang Arum tetap berhati-hati terhadap kemungkinan buruk yang dapat terjadi. Bahkan yang pergi ke sawah pun orang-orang Kembang Arum tetap membawa senjata dan tidak seorang diri. Di pagi hari beberapa orang pergi ke sawah bersama-sama. Di sore hari mereka telah pulang bersama-sama pula. Sementara itu, di tengah hari, mereka yang membawa kiriman ke sawah pun tidak hanya seorang diri. Namun ternyata Wirabangga dan orang-orangnya tidak pernah kembali lagi. Wijang dan Paksi pun tinggal beberapa hari pula di rumah Ki Pananggungan. Repak Rembulung dan Pupus Rembulung ternyata tidak segera datang untuk mencari Kemuning. Jika saja mereka tahu bahwa para pengikut Wirabangga telah menculik anaknya, maka akan dapat terjadi benturan kekerasan antara kedua kelompok kekuatan yang cukup besar itu, karena Repak Rembulung dan Pupus Rembulung akan merasa sangat terhina oleh perbuatan itu. Tetapi agaknya Ki Pananggungan dan Nyi Permati tidak ingin mengadu kedua kelompok itu, sehingga Ki Pananggungan pun berkata, "Sebaiknya kita tidak usah mengatakan kepada kedua orang tua Kemuning jika ia datang kemari." "Bagaimana dengan Kemuning sendiri?" bertanya Nyi Permati. "Kemuning harus diberi peringatan bahwa ia tidak perlu mengadukan hal ini kepada ayah dan ibunya, supaya ayah dan ibunya tidak terlibat dalam permusuhan dengan Wirabangga." "Tetapi bukankah Kemuning tahu bahwa ayah dan ibunya termasuk orang yang berilmu tinggi?" bertanya Wijang. Nyi Permati menggelengkan kepalanya. Katanya, "Kedua orang tua angkat Kemuning itu tidak pernah menunjukkan kemampuannya itu kepada Kemuning di rumah. Meskipun mungkin karena kebanggaan Kemuning terhadap orang tuanya memberikan kesan bahwa orang tuanya, setidak-tidaknya ayahnya juga berilmu." Wijang dan Paksi mengangguk-angguk. Dengan nada dalam Paksi berkata, "Jika demikian, memang sebaiknya Kemuning diberi pesan saja agar tidak usah mengatakan kepada ayah dan ibunya jika mereka datang mencarinya. Permusuhan dengan Wirabangga akan dapat mendatangkan kesulitan yang berkepanjangan." "Aku akan berbicara dengan Kemuning," berkata Ki Pananggungan. "Ia mengakui aku bukan saja sebagai pamannya, tetapi juga sebagai gurunya. Nampaknya Kemuning bersungguh-sungguh ingin menguasai ilmu kanuragan, apalagi setelah terjadi penculikan atas dirinya itu." Namun ternyata Repak Rembulung dan Pupus Rembulung tidak juga segera datang. Menurut Ki Pananggungan dan Nyi Permati, agaknya Repak Rembulung dan Pupus Rembulung justru belum pulang ke rumahnya sehingga belum tahu bahwa anaknya telah pergi meninggalkan rumahnya dan bahkan hampir terperosok ke dalam mulut buaya yang buas. Dalam pada itu, Wijang dan Paksi ternyata tidak hanya 2 atau 3 hari saja berada di rumah Ki Pananggungan. Karena Repak Rembulung dan Pupus Rembulung masih belum datang menyusul Kemuning, maka mereka merasa tenang berada di rumah itu. Sementara itu, hubungan antara Paksi dengan Kemuning nampaknya menjadi semakin akrab. Ki Pananggungan, Nyi Pananggungan dan Nyi Permati agaknya telah mengetahuinya pula. Namun mereka belum tahu pasti, alur keturunannya serta latar belakang kehidupannya yang sebenarnya, namun menilik sifatnya ia termasuk anak muda yang baik. Apalagi bahwa Paksi itu ternyata bersahabat dengan anak muda yang bernama Wijang, yang dikenal oleh Ki Pananggungan sebagai Pangeran Benawa, maka Ki Pananggungan semakin yakin bahwa Paksi pun bukan orang kebanyakan. Meskipun demikian, Ki Pananggungan itu pun kadang-kadang merasa gelisah, bahwa pada suatu saat, hubungan itu akan mengalami kesulitan jika Repak Rembulung dan Pupus Rembulung datang mencari dan bahkan mengambil anak gadisnya itu. Padahal Paksi tahu benar, siapakah Repak Rembulung dan Pupus Rembulung. Namun Ki Pananggungan merasa bersyukur bahwa ia pernah mengatakan siapakah sebenarnya Kemuning itu. Sehingga sejak semula Paksi telah mengetahui serba sedikit tentang gadis itu. Jika hal itu dikatakan kemudian, maka Paksi akan dapat mengira bahwa hal itu sekedar dibuat-buat untuk melindungi nama baik Kemuning. Wijang yang juga melihat hubungan yang semakin akrab antara Paksi dan Kemuning, hanya tersenyum-senyum saja. Sekali-sekali justru ia sempat menggoda Paksi. Namun kemudian Wijang pun berpura-pura tidak menghiraukannya. Dalam kesempatan-kesempatan tertentu, maka Paksi pun tidak berkeberatan untuk menemani Kemuning berlatih. Bahkan Paksi kadang-kadang merasa kagum akan kesungguhan gadis itu berlatih. Agaknya karena gadis itu terbiasa bekerja keras, maka daya tahan tubuhnya pun secara alamiah sudah cukup tinggi. Kemuning dapat berlatih untuk waktu yang panjang tanpa beristirahat. Karena itu, maka kemajuan yang dicapai Kemuning agaknya menjadi semakin cepat. Namun yang terjadi itu ternyata sangat menggelisahkan anak muda yang bernama Gangsar, anak muda yang sebelumnya sering menemui Kemuning.
Jika Kemuning menyapu halaman, Gangsar sering berhenti di regol. Berbicara tentang pepohonan di halaman. Tentang angin dan daun kuning yang berguguran. Tentang kuncup yang mekar dan yang kemudian layu runtuh di tanah. Jika pagi-pagi Kemuning pergi ke pasar, Gangsar menemuinya di simpang 3. Menyapanya dan sekedar berjalan bersama beberapa langkah sampai ke regol padukuhan. Tetapi sejak kedua orang kemenakan laki-laki Ki Pananggungan ada di rumah itu pula, maka Gangsar jarang sekali bertemu dengan Kemuning. Yang sering menyapu halaman bukan lagi Kemuning, tetapi kemenakan laki-laki Ki Pananggungan itu. Yang seorang lagi mengambil air di sumur untuk menyiram agar halaman yang disapu itu tidak berdebu. Jika Kemuning pergi ke pasar, maka langkahnya nampak tergesa-gesa. Gadis itu tidak sempat lagi berhenti sejenak. Berbicara sambil tersenyum. Kemudian berjalan bersama beberapa puluh langkah sampai ke regol padukuhan. Gangsar memang tidak dapat berbuat apa-apa. Ia tahu bahwa kemenakan Ki Pananggungan itu adalah anak-anak muda yang berilmu tinggi, sehingga jika terjadi perselisihan, maka Gangsar tidak akan lebih dari mentimun yang harus melawan durian. Karena itu, maka dari hari ke hari, Gangsar semakin sering merenung. Ia masih sering menemui Kemuning di simpang 3. Tetapi menurut pendapatnya, senyum Kemuning telah menjadi hambar. Senyumnya tidak lepas seperti dahulu. Senyumnya kini rasa-rasanya hanya sekedar dibuat-buat. Karena itu, Gangsar tidak lagi berusaha menemuinya dan berbincang tentang jalur pedati yang semakin dalam di jalan yang menuju ke pasar. Tetapi Gangsar lebih senang memandang wajah Kemuning dari kejauhan. Kemuning yang sejak semula tidak mempunyai perasaan apapun terhadap Gangsar, selain sebagai kawan seperti juga kawan-kawan yang lain, sama sekali tidak mengerti apa yang bergejolak di hati Gangsar. Sehari dua hari Kemuning memang merasa ada perubahan pada sikap anak muda itu. Tetapi Kemuning tidak tahu kenapa Gangsar berubah. Paksi terlebih-lebih tidak tahu sama sekali gejolak di dada Gangsar. Karena itu, maka Paksi tidak pernah menghiraukan perasaan anak muda itu. Dengan demikian, maka sikapnya terhadap Kemuning tidak berubah. Bahkan perasaan mereka pun rasa-rasanya menjadi semakin dekat meskipun keduanya masih dibatasi oleh jarak yang pantas dalam pergaulan anak muda dengan seorang gadis. Namun yang terjadi di luar pengetahuan mereka, kekecewaan di hati Gangsar itu telah mendorongnya untuk melakukan perbuatan yang tidak seharusnya. Gangsar yang merasa tidak akan mampu merebut perhatian Kemuning dengan cara apapun selagi kemenakan Ki Pananggungan masih ada di rumah, telah berusaha meminjam tangan orang lain yang tiba-tiba saja datang menghampirinya. Gangsar tidak pernah merencanakan untuk melakukannya. Tetapi ketika kesempatan itu datang, maka Gangsar pun mencoba untuk memanfaatkannya. Ketika Gangsar sedang berada di sawahnya, maka telah lewat di jalan bulak dua orang yang menarik perhatian. Dua orang yang nampak garang. Wajahnya yang gelap, langkahnya yang berat dan pakaian yang dipakainya, menunjukkan bahwa keduanya bukan petani sebagaimana dikenalnya. Keduanya tidak nampak seperti tetangga-tetangganya. Tidak pula seperti seorang saudagar kaya. Di Kembang Arum ada 2-3 orang saudagar yang berhasil. Kedua orang itu tidak pula sebagai belantik sapi dan kerbau yang kadang-kadang memang nampak agak kasar. Tetapi mereka tidak nampak segarang kedua orang itu. Gangsar menjadi gemetar ketika kedua orang itu berhenti sambil memandanginya. Kemudian melambaikan tangan memanggilnya. Rasa-rasanya dunia akan menjadi kiamat. Tetapi ia tidak dapat ingkar. Meskipun dengan kaki gemetar, Gangsar melangkah menyusur pematang mendekati kedua orang yang berdiri di tanggul parit di pinggir jalan. Demikian Gangsar mendekat, maka seorang di antara keduanya itu bertanya. Kata-kata yang terlontar ternyata tidak sekasar dan sekeras wujud kedua orang itu. Bahkan seorang di antara mereka mencoba untuk tersenyum. "Hi, apakah kau tinggal di padukuhan itu?" "Iya, Paman," jawab Gangsar. "Apakah nama padukuhan itu?" bertanya yang lain. "Kembang Arum, Paman." "Istana yang hilang itu." "Nama yang bagus. Apakah kau memang tinggal di padukuhan itu?" "Iya, Paman." Kedua orang itu mengangguk-angguk. Seorang di antara mereka bertanya pula. "Siapa namamu anak muda?" "Namaku Gangsar." "Nama yang bagus. Mudah-mudahan semua usahamu juga menjadi Gangsar seperti namamu." "Iya, Paman." Orang itu mengangguk-angguk.
Namun seorang di antara mereka masih bertanya lagi. Gangsar, bukankah kau sejak bayi tinggal di Kembang Arum? Iya, Paman. Nah, katakan, apakah akhir-akhir ini ada orang baru yang tinggal di padukuhanmu? Maksudku anak muda yang sebaya dengan kau atau sedikit lebih tua? Wajahnya nampak bersih. Kulitnya kuning dan matanya bersinar. Gangsar termangu-mangu sejenak. Tiba-tiba saja ia teringat dua orang anak muda yang tinggal di rumah Ki Pananggungan. Anak muda yang menurut pendapatnya sesuai dengan keterangan orang itu. Gangsar memang menjadi ragu-ragu. Ia tidak tahu apakah maksud sebenarnya kedua orang itu. Apakah mereka bermaksud buruk atau baik? Namun akhirnya Gangsar itu berkata di dalam dirinya. Mungkin keduanya ingin menjemput kedua orang kemenakan Ki Pananggungan untuk diajak pulang. Mungkin keduanya bermaksud baik. Tetapi kalau mereka bermaksud buruk? Gangsar menjadi ragu-ragu. Namun akhirnya wajah Kemuninglah yang mulai melayang. Apapun maksud kedua orang itu, asal mereka membawa kedua kemenakan Ki Pananggungan itu untuk pergi. Karena Gangsar nampak ragu-ragu, orang itu mencoba untuk menjelaskan. Gangsar, anak muda yang aku cari tentu wujudnya agak lain dengan anak-anak muda dari padukuhanmu. Anak muda yang aku cari itu adalah anak muda yang bukan berasal dari tataran pedesaan. Mungkin dapat saja ia berpakaian seperti anak-anak petani. Tetapi wujudnya yang sebenarnya agak berbeda. Hampir di luar sadarnya Gangsar mengangguk. Di sela-sela bibirnya meluncur jawaban. Iya, Paman. Memang ada dua orang anak muda yang baru-baru ini tinggal di rumah pamannya di Padukuhan Kembang Arum. Kedua orang itu saling berpandangan sejenak. Seorang di antara mereka itu berdesis. Dua orang anak muda? Iya, Paman. Orang itu berpaling kepada kawannya. Katanya. Kenapa dua? Mungkin yang seorang itu kawannya atau pengiringnya atau pengawalnya. Anak muda itu tidak terbiasa membawa pengiring atau pengawal dalam pengembaraan yang bukan hanya sekali ini saja dilakukan menurut keterangan orang-orang yang pernah mengenalnya. Itu hanya kata orang. Dari mulut ke mulut keterangan seperti itu dapat saja berubah. Mungkin yang dimaksud, ia tidak pernah membawa banyak pengawal. Siapapun mereka, kita dapat mencoba melihatnya, berkata yang seorang. Tetapi kita bersama-sama belum pernah mengenal anak muda itu. Kita dapat berbicara. Memancing keterangan dari mulutnya. Kawannya mengangguk-angguk. Kepada Gangsar keduanya pun kemudian telah menanyakan di mana kedua orang anak muda itu tinggal. Dengan ancar-ancar yang diberikan oleh Gangsar, maka keduanya pun memasuki Padukuhan Kembang Arum. Rumah Ki Pananggungan memang tidak sulit untuk dicari. Karenanya maka keduanya pun segera menemukan rumah itu. Dengan agak ragu keduanya memasuki halaman rumah Ki Pananggungan. Adalah kebetulan bahwa Wijang sedang berada di halaman rumah Ki Pananggungan. Ketika kedua orang itu melangkah memasuki halaman, Wijang pun menyongsongnya. Marilah, Kisanak, jantung Wijang berdebaran. Kedua orang itu memandang Wijang dengan kerut di dahi. Seorang di antara mereka pun bertanya. Apakah rumah ini rumah Ki Pananggungan? Ya, Kisanak. Rumah ini rumah paman Ki Pananggungan. Apakah kau kemenakannya? Ya, Kisanak. Kedua orang itu mengangguk-angguk. Sementara Wijang pun bertanya. Apakah Kisanak mencari paman? Ya. Jika Ki Pananggungan ada, biarlah aku menemuinya. Wijang mengangguk kecil. Katanya. Baiklah. Aku akan menyampaikannya. Silahkan Kisanak berdua untuk naik. Kedua orang itu pun telah naik dan duduk di pendapa, sementara Wijang telah pergi ke belakang lewat pintu seketeng. Sebenarnya lah Wijang menjadi gelisah melihat wujud kedua orang itu. Meskipun keduanya berusaha untuk bersikap wajar, tetapi Wijang segera mengenalinya, bahwa keduanya adalah orang-orang kasar dan keras. Sementara itu, keduanya sama sekali tidak menunjukkan ciri dan pertanda, siapakah kedua orang itu. Sejenak kemudian Wijang pun telah menemui Paksi yang sedang sibuk membelah kayu bakar. Diajaknya Paksi menemui Ki Pananggungan untuk memberitahukan kehadiran dua orang tamu yang agak mencurigakan. Ketika hal itu disampaikan kepada Ki Pananggungan, maka Ki Pananggungan itu pun mengangguk-angguk sambil berkata, Baiklah. Aku akan menemui mereka.
Sejenak kemudian, maka Ki Pananggungan pun telah duduk bersama kedua orang tamunya. Ia sependapat dengan Wijang, bahwa sebaiknya ia berhati-hati menghadapi kedua orang tamu itu. Ki Pananggungan pun kemudian telah memperkenalkan dirinya. Kemudian ia pun bertanya, "Siapakah Kisanak berdua ini?" "Kami adalah orang-orang yang mendapat kepercayaan dari Haryawisaka untuk menjemput Pangeran Benawa." Ki Pananggungan terkejut. Tetapi dengan serta-merta ia berusaha untuk menghilangkan kesan perasaannya itu dari wajahnya. Dengan dahi yang berkerut ia pun bertanya, "Maaf, Kisanak. Apakah Kisanak menyebut nama Pangeran Benawa?" "Ya. Bukankah Pangeran Benawa ada di sini?" Ki Pananggungan termangu-mangu sejenak. Ketika kedua orang itu datang, yang menerima adalah Wijang. Seandainya benar mereka adalah utusan Haryawisaka, agaknya kedua orang itu tentu belum pernah melihat orang yang bernama Pangeran Benawa itu. Dengan nada tinggi Ki Pananggungan itu pun berkata, "Kisanak, semalam aku tidak bermimpi melihat rembulan." "Apa maksudmu, Ki Pananggungan?" "Alangkah bahagianya aku jika seorang pangeran berkenan mengunjungi rumahku dan apalagi tinggal di rumahku ini. Aku seorang petani yang tidak pernah meninggalkan padukuhan ini sejak kanak-kanak, tiba-tiba saja mendengar bahwa seorang pangeran berada di rumahku." "Kisanak, bukankah pangeran itu anak seorang raja?" "Ya. Pangeran adalah anak seorang raja. Anak raja itu melarikan diri dari istana. Ia telah mencuri benda yang paling berharga milik ayahandanya. Karena itu, maka pangeran itu pun mengembara sampai kemana-mana. Nah, dalam pengembaraan itulah, agaknya ia sampai ke rumah ini. Tolong, Kisanak. Jangan membuat aku bingung." "Ki Pananggungan, menurut pendengaranku, ada dua orang anak muda di rumah ini. Anak muda yang baru beberapa hari berada di sini." Ki Pananggungan memang menjadi berdebar-debar. Tetapi ia menjawab, "Ya. Kedua orang kemenakanku memang ada di sini. Nah, aku ingin berbicara dengan mereka." "Oh, jadi Kisanak curiga bahwa salah seorang dari kedua orang kemenakanku itu seorang pangeran?" "Kami memang mencurigai semua orang. Termasuk kau, Ki Pananggungan." "Baiklah, Kisanak. Aku akan memanggil mereka." Tetapi Kisanak belum menjawab pertanyaanku, siapakah Kisanak berdua ini? "Apakah Kisanak berdua juga keluarga istana sebagaimana Pangeran Benawa?" "Kami bukan keluarga istana, Ki Pananggungan. Kami berdua adalah dua orang saudara seperguruan yang ditugaskan oleh Haryawisaka untuk menjemput Pangeran Benawa. Haryawisaka itulah yang masih terhitung keluarga istana Pajang." "Nama Kisanak berdua?" bertanya Ki Pananggungan yang sengaja mengulur waktu. Ia yakin bahwa Wijang dan Paksi berusaha mendengarkan pembicaraan mereka di pendapa itu. Ki Pananggungan berharap agar Paksi dan Wijang sempat bersiap-siap untuk menemui kedua orang itu. "Namaku Ki Sanggakaya dan ini adik seperguruanku, namanya Ki Suratapa." "Baiklah Ki Sanggakaya dan Ki Suratapa, aku akan memanggil kedua orang kemenakanku. Tetapi seperti aku katakan, mereka adalah kemenakanku. Aku tahu benar sejak mereka dilahirkan dan dibesarkan. Jangankan seorang pangeran, melihat Pajang pun mereka belum pernah." "Sudahlah," sikap orang yang bernama Ki Sanggakaya itu mulai menjadi kasar. "Bawa keduanya kemari." Ki Pananggungan pun kemudian telah bergeser justru turun ke samping pendapa. Ia masuk ke dalam tidak lewat pintu peringgitan tetapi lewat pintu seketeng. Sebenarnya lah bahwa kedua orang anak muda itu mendengarkan pembicaraan Ki Pananggungan di pendapa. Karena itu, maka keduanya sempat menyusun jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang mungkin akan diajukan oleh kedua orang itu. "Jawaban kita harus sama," berkata Wijang. Sejenak kemudian, Wijang dan Paksi itu pun telah duduk pula di pendapa. Ki Pananggungan itulah yang justru bertanya lebih dahulu. "Nah, jika salah seorang kemenakanku ini seorang pangeran, yang manakah yang bernama Pangeran Benawa?" Karena keduanya adalah saudara kandung, maka jika salah seorang di antara mereka pangeran, maka yang lain pun tentu pangeran pula. Kedua orang itu memang menjadi bimbang, justru karena ada dua orang anak muda yang dihadapkan kepadanya. Namun rasa-rasanya kedua orang anak muda itu memang tidak pantas jika mereka anak-anak petani kebanyakan. Wujudnya berbeda. Dan sikapnya pun berbeda. Dalam pada itu, Wijang pun bertanya, "Apakah maksudmu, Paman?"
Kedua tamu kita ini mencari seorang pangeran yang meninggalkan istana. Mereka menduga bahwa pangeran yang mereka cari itu berada di rumah ini. Karena mereka mendengar bahwa di rumah ini telah tinggal 2 orang anak muda yang belum lama berada di Kembang Arum. Karena itu, maka aku bawa kalian berdua menemui mereka agar mereka menunjuk siapakah di antara mereka yang bernama Pangeran Benawa. Pangeran, desis Wijang. Bukankah pangeran itu anak seorang raja? Itulah sebabnya, maka biarlah mereka memilih di antara kalian berdua. Wijang dan Paksi memandang kedua orang itu berganti-ganti. Sambil tersenyum Paksi pun berkata, "Alangkah senangnya menjadi anak seorang raja." "Cukup," bentak salah seorang dari kedua orang itu. Agaknya orang itu benar-benar kebingungan untuk memilih. Sudah tentu bahwa bukan kedua-duanya adalah Pangeran Benawa. Sementara itu, Ki Pananggungan berkata, "Ki Sanggakaya, keduanya adalah kemenakanku yang lahir dari adik kandungku. Bagaimana aku dapat menunjukkan bahwa salah seorang dari mereka adalah seorang pangeran?" Wajah kedua orang itu menjadi tegang. Seorang di antara mereka tiba-tiba berkata, "Kita bawa kedua-duanya. Kita tunjukkan kepada Kirangga Sumawerdi, apakah salah seorang dari keduanya adalah Pangeran Benawa." "Kisanak," berkata Ki Pananggungan. "Bukankah itu sia-sia? Kirangga Sumawerdi akan dapat mengenali Pangeran Benawa. Di Istana Pajang, Kirangga Sumawerdi bukan saja pernah melihat Pangeran Benawa, tetapi ia dapat mengenal dengan baik pangeran itu, bahkan pernah melayaninya di saat-saat tertentu." Jantung Wijang memang berdebaran. Ia pun mengenal orang yang bernama Sumawerdi. Seorang yang mengenal benar watak dan sifat seekor kuda. Sejak muda Kirangga Sumawerdi sudah bergelut dengan kuda. Di Istana Pajang, sekali-sekali Pangeran Benawa memang berhubungan dengan Kirangga Sumawerdi khususnya dalam hubungannya dengan kuda, karena Pangeran Benawa juga seorang penggemar kuda. Namun dalam pada itu, Ki Pananggungan pun bertanya, "Di manakah Kirangga Sumawerdi itu sekarang?" "Untuk apa kau bertanya? Jangan membuat aku bingung." "Bukan untuk apa-apa. Tetapi jika kalian membawa kemenakanku kepadanya, maka sebaiknya aku tahu, di manakah Kirangga itu tinggal." "Aku minta kau diam, Ki Pananggungan," geram Ki Suratapa yang mulai menunjukkan wataknya yang sebenarnya. "Apapun yang akan kami lakukan, biarlah kami lakukan. Tetapi jika hal itu menyangkut kedua orang kemenakanku, bukankah wajar jika aku ingin mengetahuinya?" "Aku minta kau diam, kau dengar. Aku akan membawa kedua orang kemenakanmu." Ayah dan ibunya tentu akan menjadi bingung. Mereka akan menuntut tanggung jawabku, karena kedua anaknya sedang berada di rumahku. "Aku tidak peduli." Ki Sanggakaya berteriak. "Aku akan membawa kedua kemenakanmu. Biarlah Kirangga Sumawerdi memilihnya." "Jika ternyata kedua-duanya bukan yang dimaksud," bertanya Ki Pananggungan. "Kau terlalu banyak bertanya," bentak Ki Suratapa. Ki Pananggungan memandang Wijang dan Paksi sekilas. Wijanglah yang kemudian menjawab, "Baiklah. Biarlah kami berdua dibawa oleh keduanya. Setelah orang yang bernama Kirangga Sumawerdi itu melihat kami, maka kami akan segera dilepaskan, Paman. Kami akan segera pulang." "Belum tentu," teriak Sanggakaya. "Kenapa belum tentu?" bertanya Wijang. "Jika Kirangga Sumawerdi memerlukan budak seperti kalian berdua, maka kalian berdua akan dijadikan budaknya." "Tetapi kami tidak ingin menjadi budak," sahut Wijang. "Kami tidak peduli. Ingin atau tidak ingin, jika kalian dibutuhkan, maka kalian harus melakukannya. Mungkin Kirangga Sumawerdi membutuhkan kalian. Tetapi mungkin juga Harya Wisaka sendiri. Kami tidak berkeberatan untuk menghadap Kirangga jika itu sekedar untuk melihat apakah salah seorang dari kami seorang anak raja." Lalu katanya selanjutnya, "Tetapi kami tidak ingin menjadi budak." "Jika kau sekali lagi mengatakannya, aku akan menampar mulutmu," geram Ki Sanggakaya. "Sekarang kita akan pergi. Tetapi aku minta, setelah Kirangga Sumawerdi melihatnya, keduanya akan pulang dengan selamat. Tutup mulutmu, atau aku yang akan menutupnya." Ki Pananggungan pun terdiam. Sementara Ki Sanggakaya itu pun berkata, "Kita akan pergi sekarang." "Biarlah mereka berganti pakaian dahulu, Kisanak," berkata Ki Pananggungan. "Tidak pantas untuk menghadap Kirangga Sumawerdi dengan pakaian seperti itu." Ki Sanggakaya itu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya,
Cepat. Aku tidak mempunyai banyak waktu. Tetapi jika kalian melarikan diri, pamanmu akan aku bunuh di sini. Ah, jangan menakut-nakuti, Kisanak, desis Ki Pananggungan. Aku tidak menakut-nakuti. Aku benar-benar akan melakukannya. Maksudku, kau membuat aku menjadi ngeri. Membunuh adalah memisahkan nyawa dari tubuhnya, sehingga untuk selama-lamanya tidak akan dapat menyatu kembali. Bukankah itu mengerikan sekali? Tetapi jika kemenakanmu atau salah seorang daripadanya melarikan diri, maka aku benar-benar akan membunuhmu. Kemenakanku tidak akan lari, Kisanak. Jangan hanya berbicara saja. Biarlah kedua kemenakanmu itu cepat berganti pakaian. Wijang dan Paksi pun kemudian beringsut meninggalkan kedua orang tamu yang mendebarkan itu. Digandok Wijang berdesis. Jika aku benar-benar bertemu dengan Kirangga Sumawerdi, maka petualangan ini akan segera berakhir. Atau kita harus menjadi orang-orang buruan. Kita sudah menjadi orang buruan sekarang, sahut Paksi. Jika aku bertemu dengan Kirangga, maka hanya ada dua kemungkinan, membunuh atau dibunuh. Kecuali jika kita menyerah. Ya. Bukankah sudah aku katakan, menyerah adalah salah satu kemungkinan. Tetapi dengan demikian, kita akan jatuh ke tangan Harya Wisaka. Nah, kau tahu akibatnya. Cincin yang aku bawa itu akan diambilnya. Paksi mengangguk-angguk. Katanya. Jadi? Aku belum tahu apa yang akan terjadi. Tetapi sebaiknya kau minta diri kepada Kemuning. Mungkin kita pergi untuk beberapa lama. Atau seandainya kita dapat lepas dari tangan mereka, kita sudah harus meninggalkan tempat ini. Benturan kekuatan dengan wira bangga juga akan dapat mengundang perhatian lingkungan mereka. Tetapi apakah kita tidak meninggalkan persoalan bagi Ki Pananggungan? Itu juga harus kita pikirkan. Jangan terjadi, sepeninggal kita, Ki Pananggungan akan mengalami kesulitan. Apalagi Ki Pananggungan tinggal bersama keluarganya. Bersambung ke bab 26. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.